Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Bapak Ketua Yayasan Darul Muttaqin beserta segenap pengurus yayasan, Bapak Ketua Pengurus Masjid Darul Muttaqin beserta bapak-bapak segenap pengurus dan para imam-imam kita. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kita, jamaah para pejuang subuh, jamaah para pemakmur masjid, jamaah para pencinta majelis ilmu, wabil khusus pencinta majelis kuliah subuh Masjid Darul Muttaqin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita semua dirahmati dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh yang berbahagia ini, Allah kembali mempertemukan kita di tempat dan di majelis yang agung dan mulia ini. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita dipertemukan pada subuh hari ini dalam keadaan sehat walafiat pula. Kemudian salawat dan salam keharibaan dan kepangkuan sang junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kita yang lalu kita sudah bertambah memahami dan bertambah mengerti bahwa ada beberapa penghalang dan penghambat untuk dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuju Allah, halangannya tidak lain dan tidak bukan adalah syahwat yang masih membelenggu, syahwat dan nafsu yang masih membelenggu. Kemudian penghalang untuk dapat senantiasa mendekatkan diri kepada Allah adalah bahwa kita masih sering diliputi oleh kelalaian, diliputi oleh kelengahan, dan yang berikutnya penghalang terbukanya rahasia-rahasia Allah untuk kita tidak lain dan tidak bukan adalah penghalangnya karena seseorang yang belum bertaubat atau belum berhenti dari segala kekeliruannya, dari segala kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Maka itu semua harus kita hindari agar kita senantiasa dapat dekat dengan Allah, agar kita dapat senantiasa datang bertamu menuju Allah, dan agar kita senantiasa mendapatkan rahasia-rahasia yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Pada subuh hari ini kita akan melanjutkan mengaji kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita akan membahas pasal atau hikmah yang ke-14. Pada hikmah yang ke-14 dari kitab Al-Hikam disebutkan al-kaunu kulluhu dhulmah. Al-kaunu kulluhu dhulmah.
semua yang ada di semesta alam ini, kullu, semuanya, zulmah, pada asalnya adalah gelap gulita. Al-kaunu, alam semesta ini dan segala apa yang ada, kulluhu, semuanya, zulmah, pada asalnya adalah gelap. Wa innama anaruhu zuhurul haqqi fihi, maka sesungguhnya yang menyinarinya, membuat dia menjadi terang, tidak lain dan tidak bukan adalah pemberi cahaya yang hak itu padanya, pada al-kaunu tadi. Ini sebuah ungkapan yang dalam sekali dari Ibnu Athaillah. Ketiadaan dia gambarkan dengan kegelapan. Ibarat misalnya kita ada di satu ruangan, apakah kamar, apakah masjid dan lain-lain sebagainya, maka asalnya adalah gelap. Jadi kalau kita memandang ke atas ini gelap, artinya tidak ada yang bisa kita lihat sesuatu apapun. Maka bermakna asal muasalnya segala sesuatu alam semesta ini asalnya adalah ketiadaan, tidak ada. Gelap berarti tidak nampak ada sesuatu, tidak nampaknya sesuatu itu menggambarkan tidak ada. Ini pun masjid ini kalau tidak ada cahaya, tidak ada lampu, maka kita masuk ke dalam gelap. Kita tidak akan melihat apapun di dalamnya. Artinya seolah-olah tidak ada. Nah, jadi Ibnu Athaillah ingin menyampaikan nasihat pesan kepada kita bahwa segala sesuatu ini asalnya tidak ada. Termasuk kita sendiri pun dulu gelap, tidak ada. Apapun yang Allah adakan kemudian asal muasalnya memang tidak ada. Digambarkan dengan tadi tidak nampak dikarenakan gelap. Kemudian disebutkan tadi wa innama anaruhu zuhurul haqqi fihi, sesungguhnya yang meneranginya tidak lain dan tidak bukan adalah cahaya yang hak yang ada padanya. Ini menggambarkan juga kepada kita gambaran tadi ruangan gelap tadi tidak ada. Sesuatu pun tidak bisa kita pandang, kita lihat. Ya kayaknya memang tidak ada. Begitu diberikan cahaya, begitu dihidupkan lampu, baru nampak kita. Oh, di sana ada tiang rupanya. Oh, di sana ada AC rupanya. Oh, di sana ada ini itu rupanya. Kalau cahaya tadi diberikan, kalau cahaya tadi dihidupkan, maka di sini digambarkan yang menghidupkan atau yang mengadakan yang tidak ada tadi, yang gelap gulita tadi, tidak lain dan tidak bukan adalah sang pemberi cahaya. Nur ala nur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang gelap asalnya Allah yang meneranginya, yang tidak nampak pada asalnya Allah yang memperlihatkannya sehingga nampak, yang tidak ada sebelumnya maka Allah lah yang maha mengadakannya, Allah lah yang maha menciptakannya. Termasuk tadi kita katakan di alam semesta ini tidak lain dan tidak bukan adalah diri kita. Dan segala sesuatu tadi kulluh, semua. Kita asalnya gelap, tidak ada,
lalu diterangi oleh cahaya Allah sehingga kita menjadi ada, kita dilahirkan, kita hidup. Asal muasalnya kita ini tidak ada punya harta. Harta kita dulu gelap karena lahirnya dalam keadaan tidak membawa apapun ke dunia, gelap. Lalu kemudian kita punya harta karena diberikan oleh sang pemberi harta, tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya kita ini gelap dalam bidang ilmu pengetahuan, lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tapi kemudian tumbuh dan berkembang. Allah yang menganugerahkan ilmu pengetahuan kepada kita, kepada setiap manusia yang semula tidak punya ilmu, gelap, akhirnya dia menjadi terang, lalu memiliki ilmu pengetahuan, termasuk juga lahir dalam keadaan tidak punya keyakinan, tidak punya keimanan. Maka Allah yang menganugerahkan itu semua kepada seluruh makhluknya. Inilah yang dimaksud dengan kalimat tadi, al-kaunu kulluhu dhulmah. Segala sesuatu itu asal muasalnya adalah gelap. Wa innama anahu duhurul haqqi fihi. Sesungguhnya yang membuatnya menjadi terang benderang tidak lain dan tidak bukan adalah yang memiliki maha cahaya terang benderang itu, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad awazahu wujudul anwar. Yang dimaksud adalah maka barang siapa yang melihat al-kauna ini, al-kauna tadi, yang melihat alam semesta yang asalnya gelap kemudian diberikan cahaya oleh Allah, maka faman ra'al kauna, maka barang siapa yang melihat alam semesta ini walam yashhadahu fihi, tapi dia tidak bisa menyaksikan siapa yang telah memberikan cahaya, siapa yang telah menerangi, dan siapa yang telah menciptakannya. Nah, jadi barang siapa yang melihat alam semesta ini tapi dia tidak bisa menyaksikan sang pencipta dari semesta ini, begitu dia. Padahal sudah diberi cahaya. Asalnya gelap, wajar kalau dia tidak lihat. Asalnya ini tidak nampak, wajar. Tapi begitu sang maha pemberi cahaya nur yang meneranginya sehingga terlihat nyata menjadi ada. Tapi ketika seseorang melihat alam semesta ini tapi dia tidak bisa melihat Allah di sana, nah itu dia maksudnya. Dia sudah tahu alam semesta ini tidak ada, lalu Allah yang mengadakan. Dia tidak tahu apapun yang ada ini asal muasalnya tidak ada, lalu Allah yang mengadakan. Termasuk diri sendiri, asal muasalnya tidak ada, lalu Allah yang mengadakan. Tapi ketika dia melihat alam semesta ini yang sudah diciptakan ini, dia tidak bisa melihat penciptanya di sana. Ketika dia melihat apapun, termasuk dirinya sendiri dia lihat, tapi dia tidak bisa menemukan sang penciptanya itu pada dirinya. Ketika dia melihat sudah ada hartanya, bendanya, tapi dia tidak bisa melihat sang pemberi harta itu di hartanya. Ketika dia sudah memiliki, katakan, ilmu pengetahuan, ada kepandaian, ada kepintaran, mengerti, tapi dia tidak bisa melihat ada yang memberi ilmu itu. Ketika dia sudah memiliki ilmu itu, dia tidak bisa lihat itu. Dia tidak lihat Allah. Dia tidak lihat Allah dalam peristiwa apapun. Maka diterangkan di sini aw indahu, baik itu
atau ketika dia sedang melihat itu tadi, au qablahu, atau sebelum dia melihatnya, bahkan au ba'dahu, atau sesudah dia melihatnya bahkan, tapi dia tidak melihat Allah di sana. Dia tidak melihat Allah di alam ini, di penciptaan alam ini. Dia tidak melihat Allah di sekitar lingkungannya. Dia tidak melihat Allah bahkan pada dirinya. Dia tidak melihat Allah pada hartanya. Dia tidak melihat Allah pada kehidupannya. Dia tidak melihat Allah pada karirnya. Dia tidak lihat Allah. Semua tidak dia lihat. Dia sehat, dia tidak lihat ada yang menyehatkannya. Maka disebutkan faqad a'wazahu wujudul anwar. Maka ketika dia tidak bisa menyaksikan itu semua, maka sesungguhnya dia telah disilaukan oleh keberadaan cahaya-cahaya lain. Kalau tadi yang menunjukkan sama dia adalah sang pemberi cahaya, Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ketika dia tadi melihat yang akhirnya Allah ciptakan, tapi dia tidak melihat yang menciptakan itu, maka itu sesungguhnya dia sedang disilaukan oleh cahaya-cahaya lain. Cahaya lain itu bisa dimaksudkan, ada orang yang mengatakan, oh ini sudah hukum alam, matahari, bulan itu beredar sebagaimana mestinya, sehingga tidak mengganggu kehidupan di alam semesta ini. Kalau orang yang melihat tadi ada Allah yang menciptakan dan menjaga, memelihara itu di sana, maka dia akan katakan Allah. Memandang bulan, dia akan ingat kepada Allah. Memandang matahari, dia ingat kepada Allah. Ketika gerhana sekalipun, pertemuan ya searah matahari dan bulan, dia tetap ingat kepada Allah. Tapi ada orang yang tidak melihat itu. Ada yang melihat, oh ini hukum alam, oh ini memang hukum alam, oh ini hukum alam. Ketika di dunia ini tersebar segala kebutuhan hidup kita ada, semua bisa kita olah menjadi makanan untuk bekal kehidupan kita. Kita selalu mengatakan, ini padi, beras, ini adalah anugerah dari Allah. Ini adalah anugerah dari Allah. Ini adalah anugerah dari Allah. Tapi ada orang yang tidak melihat itu. Justru dia mengatakan, alam memberikan banyak bekal makanan untuk kita. Alam yang memberikan ini semua. Alam silau pandangannya terhadap sang pencipta, sehingga dia tidak melihat cahaya tadi yang menciptakan itu adalah Allah. Justru dia melihat yang lain. Silau itu juga dalam arti bisa. Ketika ada orang yang menyatakan bahwa ketika dia diberikan rezeki, kalau kita mengatakan ini anugerah dari Allah, ini rezeki yang luar biasa dari Allah. Tapi ada orang nanti yang dia tidak melihat itu. Yang dia lihat adalah aku yang bekerja sungguh-sungguh. Yang dia lihat adalah aku yang hemat menabung. Yang dia lihat adalah aku yang tidak boros. Yang dia lihat adalah aku. Allah tidak dia lihat dalam rezekinya yang sudah ada itu. Padahal asal muasalnya rezeki itu tadi zulmat, gelap. Allah yang memberikan, maka jadi ada. Tapi tadi karena disilaukan oleh cahaya lain, jadi bisa disilaukan oleh alam. Dia katakan ini anugerah alam. Bisa disilaukan oleh dirinya sendiri, egonya, oleh keakuannya, semuanya aku. Dia disilaukan oleh keakuannya. Maka itulah yang dimaksud dengan ketika seseorang melihat alam ini,
tapi dia tidak bisa melihat dan menyaksikan orang yang telah menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa lihat di sana, maka sesungguhnya dia sedang disilaukan oleh cahaya lain. Dia disilaukan oleh benda-benda yang lain. Maka ini yang menyebabkan itu. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi seperti itu, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan wahujibat anhu, maka terhijablah darinya. Maka terhijablah darinya, maka tertutuplah darinya apa yang hak itu. Dia dihijab, dia terhijab oleh pandangannya tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil adhan. Ditutup pintu ma'rifatnya kepada Allah. Tidak lain dan tidak bukan akan dihijablah oleh cahaya lain itu pintu pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi silau dengan yang lain itu, tidak bisa melihat yang hak yang sesungguhnya, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dalam apapun peristiwa di alam semesta ini. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulannya pada asalnya kita tidak ada Allah yang menciptakan kita. Pada asalnya kita tidak punya harta, Allah yang memberikan harta kepada kita. Pada asalnya kita tidak memiliki ilmu pengetahuan apapun, maka Allah yang memberikan ilmu itu kepada kita. Selalulah melihat cahaya yang menerangi kita sejak awal. Jangan silau dengan yang lain-lain. Seolah-olah yang bikin pandai ini kita yang rajin belajar, seolah-olah yang membuat kita pintar ini karena kita yang rajin membaca, sehingga kita lupa kepada yang maha memberikan ilmu, diakibatkan karena kita terhijab makrifat, kita mengenali Allah Subhanahu wa taala karena kita silau kepada cahaya yang lain. Saya kira ini Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, subuh hari ini saya sengaja tiadakan dulu dialog, dan mungkin saya tidak menunggu sampai waktu Isra masuk. Bapak dan Ibu silakan menunggu waktu Isra, karena saya insya Allah ini langsung akan berangkat ke Mempawah. Diusahakan jam 8 sudah sampai di sana, karena acara itu dimulai jam 8.